Perkenalkan, nama saya Ibu Rian Putra Sanjaya, absen 13 dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor di R3. Ini merupakan pada konsep materi yang saya jelaskan sekarang. Lanjut ke materi. Vektor di R3, vektor yang berada pada ruang 3 dimensi, X, Y, Z. Jarak antara dua titik vektor dalam R3 dapat diketahui dengan pengembangan rumus Pythagoras. Jika titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2, maka jarak AB adalah AB sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Atau jika vektor V, V1, V2, V3, maka vektor V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Vektor AB dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam kolom seperti gambar di bawah ini atau dalam baris. Selanjutnya, A. Penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk komponen dan dalam bentuk analitis. Vektor dalam bentuk analitis disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Berikut penyajian vektor dalam bentuk analitik dan dalam bentuk komponen. Sedangkan penyajian bentuk vektor dalam bentuk komponen dituliskan dalam bentuk matriks dalam satu kolom. Banyaknya baris menunjukkan dimensi vektor. Misalkan vektor yang digambarkan pada dimensi 2, sumbu X dan sumbu Y, akan memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 1. Sedangkan untuk vektor pada dimensi 3, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 1. Jenis-jenis vektor dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, vektor posisi. Vektor posisi menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai, biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalnya titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I ditambah 2J. Vektor posisi dinyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik pangkal ke titik yang lain atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya, simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang atasnya berupa tanda anak panah, seperti terlihat pada gambar di bawah. Vektor posisi pada dua dimensi jelaskan sebagai berikut. Vektor posisi pada dimensi 3 seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada vektor satuan. Pengertian vektor satuan matematika ialah suatu vektor yang besarnya sama dengan satu dan tidak memiliki satuan dengan fungsi untuk menunjukkan suatu arah dalam ruang. Lalu, sebuah satuan vektor yang ada di dalam ruang mempunyai 3 komponen, yang antara lain komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk rumus vektor satuan dan contoh soal vektor satuan bisa kita lihat di bawah ini. Bisa dicermati dan diamati langkah-langkah penyelesaiannya. Lanjut, yang ketiga, vektor dalam bentuk kombinasi linear. Misalkan V adalah ruang vektor dan V1, V2 adalah vektor dalam V. Pada V berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Artinya, kita dapat mengajikan V1 dan V2 dengan skalar. Sebutlah K dan M, sehingga terbentuk vektor KV1 dan MV2. Dengan menjumlah kedua vektor, diperoleh KV1 dan MV2. Nah, vektor ini disebut sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, ada operasi aljabar pada vektor R3. Operasi vektor di R3 secara umum memiliki konsep yang sama dengan operasi vektor di R2 dalam penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor atau dinotasikan sebagai panjang vektor sebagai gambar berikut bisa dicermati. Selanjutnya, panjang vektor tersebut dapat diartikan dengan sudut yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif.
seperti digambar di bawah ini. Lanjut, operasi di vektor R2 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada penjumlahan vektor di R3, sama dengan halnya di vektor R2, yaitu seperti vektor A ditambah vektor B sama dengan A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3, sehingga A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Yang kedua, pengurangan vektor. Dalam pengurangan berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu sebagai berikut. Vektor A dikurangi vektor B, A1, A2, A3 dikurangi B1, B2, B3. Sehingga A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Yang ketiga, perkalian skalar dengan vektor. Suatu vektor dapat dikalikan dengan skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan satu vektor baru. Jika V adalah vektor dan K merupakan skalar, maka perkalian vektor dan dapat dinotasikan sebagai berikut. K dikali vektor P sama dengan K dikali V1, K dikali V2, K dikali V3. Selanjutnya, yang keempat ada kesamaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua vektor atau lebih dapat kita tinjau dari dua hal. Yang pertama yaitu secara geometri. Dua buah vektor dikatakan jika kedua vektor memiliki besar atau panjangnya dan arah yang sama. Misalkan vektor AB sama dengan vektor CD. Atau kita tulis vektor AB sama dengan vektor CD. Seperti ilustrasi berikut ini. Yang kedua yaitu secara aljabar. Dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian sama atau nilainya sama. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Selanjutnya yaitu ada panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Maka panjang vektor dari vektor V yaitu V dibaca norm V, dapat dihitung dengan rumus. Bisa dihafalkan rumusnya. Sekian